Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahril, mahasiswa dari Universitas Mulia Balikpapan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan konsep public speaking yang efektif. Kenapa public speaking itu penting? Karena setiap hari secara normal, seseorang akan mengeluarkan puluhan ribu kata dan lebih dari 60% kata yang dikeluarkan tersebut akan mempengaruhi kehidupannya dan orang-orang di sekitarnya. Semakin terampil seseorang dalam berbicara, akan semakin menunjukkan kualitas kecerdasan dan penghargaan dari komunitasnya. Apalagi pada era kompetisi seperti sekarang, semua profesi menuntut orang untuk dapat berbicara di depan publik dan melakukan presentasi dengan baik. Mengapa? Karena tulisan saja tak cukup kuat, maka kemampuan berbicara atau public speaking menjadi sangat penting karena dapat menguatkan arti dari sebuah tulisan. Menurut Sosiawan 2011, sejak zaman Yunani kuno, kemampuan bicara seseorang menjadi tanda akan kemampuan dan kompetensi seseorang. Maka, siapa yang dapat mengolah kemampuan dan seni berbicara akan menjadi orang sukses. Ini public speaking merupakan mata kuliah praktis, tetapi pentingnya memahami dasar public speaking tidak lain karena public speaking bersifat konseptual. Dalam bahasa Indonesia, belum ada padanan kata yang tepat untuk public speaking, sehingga secara sederhana seringkali diartikan sebagai berbicara di depan publik. Public speaking dengan pidato atau presentasi. Menurut pengertian etimologi public, kata benda atau noun public adalah umum, masyarakat umum, rakyat atau halayak. Menurut kata sifat adjektif, umum yang berkenaan dengan rakyat yang berkenaan dengan negeri. Sedangkan speaking, menurut kata benda atau noun, berbicara. Menurut kata sifat atau adjektif, yang berbicara. Ini menurut American Heritage Dictionary, suatu aksi seni atau proses penyampaian pembicaraan yang efektif di depan audiens. Di sini ada prinsip-prinsip public speaking, mulai dari motivasi, perhatian, keinderaan, pengertian, pengulangan, dan kegunaan. Di sini menurut prinsip motivasi, memberitahukan manfaat atau pentingnya materi yang disampaikan, menggunakan audiens atau nama seseorang, jabatan, dan profesi tertentu. Sebagai contoh dalam ilustrasi, membangkitkan rasa ingin tahu audiens. Prinsip perhatian, itu menyampaikan cerita yang menarik, terkini, lucu, aneh, atau bahkan tragis. Berbicara secara mencolok atau mengucapkan dengan keasa atau sebaliknya, lambat pada kata, kalimat, atau fase tertentu. Melakukan tindakan tertentu secara tiba-tiba, menyajikan materi yang sesuai kebutuhan audiens. Prinsip keinderaan. Di sini gunakan alat bantu untuk menstimulasi penggunaan panca indera dari audiens seperti proyektor, gambar, video, praktek, simulasi, dan lain-lain. Prinsip pengertian. Ini gunakan kata, kalimat, atau fase yang mudah dipahami. Buatlah pembicaraan yang sistematis. Gunakan ilustrasi dan memoteknik, yaitu teknik membuat singkatan. Berikutnya, teknik pengulangan. Di sini mengulang bagian-bagian tertentu yang dianggap penting agar audiens tidak lupa. Tetapi pengulangan harus dilakukan secara variatif supaya tidak membosankan dan pada saat yang tepat. Prinsip kegunaan. Pastikan materi yang disampaikan berguna bagi audiens.
Untuk itu diperlukan pengetahuan mengenai latar belakang audiens atau analis halayak. Berikutnya, ini mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.